Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Dwi Sefrina dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 12409031010011. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik data analisis dan data visualization menggunakan table public. Jadi dataset yang saya ambil itu berasal dari Kaggle dengan judul Socio-Economic of Indonesia in 2021. Dataset ini berisi data sosial ekonomi kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2021. Dataset yang saya gunakan terdiri dari 514 baris data yang masing-masing mempresentasikan satu kabupaten atau kota di Indonesia. Datasetnya juga memiliki 7 kolom, yaitu province, city atau regency, lalu per people percentage, regional GDP, life expectancy, average school time, dan expenditure per kapita. Oke, lanjut ke sheet pertama. Di sini visualisasi pertama bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya saya buat. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia? Jadi pada visualisasi ini saya menggunakan scatter plot. Sumbu horizontal menunjukkan rata-rata lama sekolah, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan persentase penduduk miskin. Setiap titik mewakili satu kabupaten atau kota. Selain itu, saya menambahkan trend line untuk memperlihatkan kecenderungan hubungan antara kedua variabel tersebut. Dari pola titik dan garis tren dapat dilihat bahwa hubungan yang terbentuk cenderung negatif. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu daerah, maka persentase penduduk miskin cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki keterkaitan terhadap tingkat kemiskinan, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Lanjut ke visualisasi kedua, yaitu yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan saya mengenai hubungan antara pengeluaran per kapita dan tingkat kemiskinan. Pada visualisasi ini, saya menggunakan bubble chart. Sumbu horizontal menunjukkan pengeluaran per kapita, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan persentase penduduk miskin. Ukuran gelembung merepresentasikan besarnya nilai PDRB di setiap daerah. Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa daerah dengan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Hal tersebut terlihat dari sebaran titik yang bergerak menurun ke arah kanan. Ukuran gelembung juga memberikan informasi tambahan mengenai besarnya aktivitas ekonomi suatu daerah, sehingga pengguna dapat melihat hubungan antara pengeluaran, kemiskinan, dan kondisi ekonomi secara bersamaan dalam satu visualisasi. Lanjut ke sheet ketiga. Saya beri judul Harapan Hidup dan Kemiskinan Provinsi. Jadi visualisasi ini menampilkan gambaran angka harapan hidup dan tingkat kemiskinan pada setiap provinsi di Indonesia. Visualisasi ini menggunakan highlight table. Posisi kotak menunjukkan rata-rata angka harapan hidup setiap provinsi. Sedangkan gradasi warna menunjukkan tingkat kemiskinan. Semakin gelap warna yang ditampilkan, maka semakin tinggi persentase penduduk miskin pada provinsi tersebut. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat membandingkan kondisi antar provinsi secara cepat tanpa harus membaca tabel angka satu persatu. Selain itu, melihat provinsi dengan angka harapan hidup yang tinggi, pengguna juga dapat mengamati apakah provinsi tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang rendah atau sebaliknya. Lalu lanjut ke sheet keempat, yaitu visualisasi yang digunakan untuk mengetahui kabupaten atau kota mana yang memiliki pengeluaran per kapita tertinggi. Pada visualisasi ini saya menggunakan bar chart.
karena bentuk ini paling sesuai untuk melakukan perbandingan dan menampilkan peringkat data. Setiap batang menunjukkan besarnya pengeluaran per kapita suatu kabupaten atau kota. Semakin panjang batang, maka semakin tinggi nilai pengeluaran per kapitanya. Dengan visualisasi ini, dapat dengan mudah mengidentifikasikan daerah-daerah yang memiliki tingkat pengeluaran tertinggi sekaligus membandingkan perbedaannya dengan daerah lain. Lanjut ke sheet ke-5. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat persebaran PDRB antar kabupaten atau kota di Indonesia. Jadi, visualisasi ini menggunakan tree map karena tree map ini sangat efektif untuk menunjukkan proporsi data yang jumlah kategorinya sangat banyak, yaitu lebih dari 500 kabupaten. Luas setiap kotak menunjukkan besarnya nilai PDRB suatu daerah. Semakin besar ukuran kotaknya, maka semakin besar pula nilai PDRB yang dimiliki daerah tersebut. Dengan menggunakan tree map, pengguna dapat langsung mengenali daerah yang memiliki kontribusi ekonomi paling besar maupun yang relatif kecil tanpa perlu membaca tabel panjang-panjang. Selanjutnya, saya juga membuat dashboard. Berdasarkan kelima visualisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tableau mampu membantu menyajikan data sosial ekonomi dalam bentuk yang lebih informatif dan mudah dipahami. Dashboard ini memungkinkan pengguna untuk melihat hubungan antar variabel, membandingkan kondisi setiap daerah, serta mengidentifikasikan pola dan karakteristik data secara lebih cepat dibanding hanya menggunakan tabel. Demikian presentasi praktik data analisis dan data visualization menggunakan Tableau Public yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.